kelas A. Hmm, kelas A. Zoom out. Ini kenapa kok masih sedikit yang join? Teman-temannya sudah pada tahu semua kan? Jam 16.45 kita mulainya. Udah ya? Oke, saya absen. Yang tidak menyalakan kamera saya anggap tidak hadir. Adam hadir? Hadir, Bu. Oke. Hmm, bentar, Adam. Oh, oke, oke. Adam hadir ya. Terus habis itu Adrian? Hadir. Hadir, Bu. Eh, Ada dua. Adrian siapa, Bu? Oh, Adrian Maulana. Oke, Hadir, Adrian hadir. Maulana hadir. Adrian Nugraha juga hadir. Alzam. Hadir, Ibu. Oke, yang ke selanjutnya Andika. Hadir, Bu. Oke, Anggita. Hadir, Bu. Asmah. Hadir Ibu. Lista. Saya hadir Ibu. Via. Hadir, Bu. Dava. Dava. Hadir, Bu. Mana Dava? Oke, Dava hadir. Elman. Hadir, Bu. Valendra. Hadir, Bu. Oke, lanjut lagi Fatihah. 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 Fatihah, ini ada nih, cuman belum open mic. Fatihah. Fatihah, halo Fatihah. Fatihah, saya bikin apa nih kalau nggak nyaut? Oke, lanjut dulu Vika. Vika. Hadir Ibu. Vika hadir. Grace. Grace Hadir Ibu. hadir. Hana. Hadir Bu. Hadir. Ika. Ika. Hadir Mbak. Mana Ika? Ika Prila. Oke, hadir. Terus Jessica. Hadir ya. Jess, nyalakan mic-nya, Jess. Hadir. Oke, Kaila. Hmm. Kaila. Hadir Ibu, maaf ya di dalam. Oke, Hadir Ibu. Darel. Hadir, Bu. Oke, Raihan. Hadir, Bu. Oke, Alfat. Hadir, Bu. Oke, lanjut Farel. Hadir, Bu. Timur. Hadir, Bu. Najwa. Najwa. Hadir, Bu. Nayesa. Hadir, Bu. Naila. Hadir juga. Nidia. Hadir Nidia. Open mic-nya Nidia. Nidia nggak open mic, saya Alpa ya. Oke, Nidia saya Alpa. Raffi. Hadir, Bu. Oke, Raja. Raja. Raja di sini ada open mic Raja. Kok nggak saya Alpa nih? Alpa ya. Hadir, Bu. Oke, Hadir, Bu. Hadir. Raja hadir. Reivan. Oke, lanjut lagi. Resha. Resha. Hadir, Bu. Oke, lanjut lagi. Ripka. Hadir Ibu. Oke, hadir Rizky ya. Hadir, Bu. Oke, Sabrina. Hadir Ibu. Oke, lanjut Sharon. Hadir Bu. Oke, Tasya. Hadir, Ibu. Oke, lanjut Tessa. Hadir Ibu. Oke, lanjut Tifanya. Hadir Bu. Oke, Zahra. Hadir Ibu. Zahra hadir. Zafirah. Hadir, Bu. Lanjut lagi Zulaikatun. Hadir Bu. Oke, yang tidak hadir dua ya. Saya bikin Ibu, apa? Oh, Ibu maaf Tasya Ibu Nabila permisi. Dinata belum di absen. siapa namanya? Tasya Nabila Dinata. Tasya Nabila. Oke, sudah hadir Tasya. Bu minta Ibu, maaf saya Bu, juga Salimar Faisya, Fat- Bu. Fatia Reza ya. Kurnia Ya, terlewat. terima kasih Bu. Fatia hadir. Terus Ibu, siapa lagi saya nih? juga, Bu, Salimar Faisya. Fairuza. 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 Oke, Fairuza sudah hadir ya. Ini dia yang nggak Ibu, hadir. permisi, Bu, saya juga, Bu. Shalin. Banyak Iya, banget Bu, ini satu Salimar kelas ini. Faisya. Shalin, oke sudah hadir. Siapa lagi nih di sini nih? Nidia. Nidia kenapa open mic Nidia? Cibaswe. Kalian yang tidak yang
yang udah pasti sampai rumah jam berapa? Saya soalnya kurang nyaman juga sih sebetulnya kalau seandainya kalian lagi di jalan, soalnya rasanya sia-sia aja gitu. Kalian yang pasti udah nyampe rumah jam berapa? Selama bulan puasa ini aja kok. Kita kan berarti kan ada tatap muka 3 dan 4 aja ya, sisa 3 dan 4 ya. Benar nggak sih? Tinggal 2 minggu ini lagi aja sih ya. Saya maunya betul-betul pas lagi online, betul-betul di depan laptop aja. Ini berarti di tatap muka sorry, di tanggal 2 dan tanggal 9. Udah sih habis itu libur lebaran kan? Di 2 tatap muka minggu depan aja sih yang tinggal online. Sepakat aja yuk jam berapa bisanya maunya udah pada di rumah semua. Pokoknya ataupun udah bisa fokus di depan laptop. Bisanya jam berapa? Bisanya jam berapa? Hmm? Nih Kaila, saya lagi di motor. Mik Fatihah, mik saya mati. Oke. Bisanya jam berapa? Kalau Ayo. saya maksimal jam 5 sih, Bu, bulan puasa. Maksimal jam 5. Oke. Kan kalau jadwal kita kan sebetulnya jam setengah 4 itu ya sampai jam setengah 6 ya kalau nggak salah saya ya semestinya. Cuman kan karena kita udah pasti online sih, jadi kayaknya kalau di rumah juga udah bebe aja ya. Ayo, bisanya jam berapa? Jam 5. Tasya kasih saran jam 5. Oke. Kawan-kawan yang lain? Saya mau satu satu suara Saya ya. sama Bu. Jam 5 juga Jam 5 Alza. Bu kalau dari Oke. saya. Kawan yang lain siapa? Yang bisa Saya kasih juga saran? jam 5, Bu. Jam 5 Grace. Oke, siapa lagi yang jam 5? Atau ada yang 16.45? Setengah 5? Iya, jam 5 semua. Soalnya kan kalian ada kuliah ya jam 1 ya. Tadi soalnya sebagian ketemu sama saya kan di lantai 4. Iya, Ibu, betul. Iya Bu. Oke, jam 5 kah jam 5 sudah setuju semua atau enggak nih? Coba saya kasih Grace, tolong Grace kasih polling Grace di grup. Dikasih boleh satu pilihan ya. Sekarang aja Grace, biar nanti langsung kita putuskan. Oke, jadi selama bulan puasa berarti hari ini kan kita perkenalan dulu nih mata kuliahnya apa, terus habis itu buku-bukunya apa gitu ya. Terus nanti minggu depan masih materi dulu, terus minggu depannya satu lagi kayaknya kita agak ringan deh ya. Soalnya kan udah suasana mau lebaran tuh. Jadi ya mungkin kalian bisa belajar sendiri kah atau bagaimana ya. Oke, setuju kan? Setuju ya? Yuk. Setuju Bu. Setuju. Ya, Grace, tolong Grace. Udah belum? HP saya jauh nih. Hmm, udah di polling belum? Saya belum bisa lihat nih. Exercise. Sudah dari grup, Ibu. Udah. Oke. Saya coba buka WhatsApp di sini deh. 5 lewat 6. Jadi sekarang sudah masih ada di jalan sih ya. 15 orang nih. Nah, ayo silakan polling. Polling dulu. Saya mau betul-betul satu suara. Kalau seandainya tidak satu suara ya kita balik lagi jam setengah 4. Oke, lanjut. Kita absennya sudah 45 yang hadir. Oke. Alpanya 0. Sip. Ini masih 33. Yuk, tolong dibuka chat WhatsApp-nya. Kalian polling. Jam 5 selama Ramadan. Baiklah. Oh iya, pindah ya ke ini saya ke apa tuh? Breakout room saya ya. Saya bikin breakout room dulu. Pindah ke breakout room saya. Saya mau bikin breakout room dulu. Hmm. Yuk, silakan pindah ke breakout room saya ya.
Oke, kita lanjut. Ini masih ada unassigned. Kayla di kelas kita kan? Raihan, kelas kita juga kah? Iya ya. Baik, ini saya lihat pollingnya ada 43. Masih ada satu, dua orang lagi. Dua orang lagi. Dua orang lagi ya. Tadi hadir semua itu. Siapa dua orang lagi? Sudah dua orang lagi. Siapa? Ya udah pasti aja ini jam 5 selama Ramadan. Nggak apa-apa deh. Baik, kalau begitu kita mulai saja. Oke, berarti sudah clear ya? Clear. Clear ya, pukul 5 kita mulai. Selama Ramadan, kelas dimulai pukul 5. Tapi buku 5 itu udah langsung join ya. Jadi tidak menunggu lagi. Buku 5. Baiklah. Sip. Saya share screen dulu. Ini ada 44. Ini Rashid Jovansyah. Oke. Sip, saya share screen. Screen saya sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Terlihat Ibu. Ya, oke ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore rekan-rekan semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, kawan-kawan, hari ini kita tatap muka yang pertama. Jadi memang di minggu yang lalu itu tidak perkuliahan, belum efektif perkuliahan. Jadi memang perkuliahan itu dimulai pada hari Rabu. Jadi memang hari ini tatap muka pertama untuk mata kuliah yang ada di hari Senin dan Selasa. Jadi eh saya pikir tadinya saya akan ada hutang tatap muka, taunya enggak. Jadi kita semestinya aja ya, berarti tatap muka 1. Oke, sudah full screen belum di layar kalian? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah Ibu. Sudah. Oke. Hmm, Sudah full screen. Oke, kita dulu. Hmm. Ya, baik, hari ini tatap muka kita yang pertama mata kuliah teori sains informasi. Jadi kawan-kawan, hari ini kita baru perkenalan dulu mengenai perkuliahan selama 1 semester ini. Saya harus memberikan informasi kepada kalian mengenai kontrak perkuliahan, RPS-nya juga ya, dan juga beberapa catatan-catatan utama yang harus kalian penuhi selama 1 semester ini. Sebenarnya sih kan kita kan udah ketemu dan kayaknya terlalu sering ya kita ketemu ya di semester-semester yang lalu. Kalian ini udah angkatan 2024, udah masuk ke semester 4 pula. Jadi eh, nggak asing lah buat ketemu sama saya. Jadi kita perlu kenalan nggak ya? Kira-kira? Ini soalnya topik yang pertama nih perkenalan nih. Perlu nggak nih? Tolong dijawab by chat. Perlu nggak? Oh, nggak ada yang by chat nih. Ayo dong, perlu nggak nih? Oh, nggak perlu ya? Perlu nggak nih? Perlu? Oh, jadi Tasya aja. Oh, tidak, Bu. Perlu. Oh, Tasya aja nih yang... Oh, Ika aja yang nggak perlu ya, Kak? Oke lah, masih perlu ya. Oh, nggak usah juga. Oh, nggak perlu sepertinya, Bu. Oke, ya sudah. Berarti kalian udah kenal juga ya. Seharusnya emang nggak perlu nih kenalannya. Cuman ya saya harus mengenalkan perkuliahan saja ya. Nah, oke. Tatap muka kita hari ini, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, kalian harus mengetahui selama 1 semester ini kalian akan mempelajari apa saja. Terus habis itu apa rule of the game dengan saya. Rule of the game dengan saya sebetulnya tuh sama aja kok dengan mata kuliah-mata kuliah yang sebelumnya. Terus habis itu selama tatap muka dengan pelaksanaan Zoom, saya mohon dengan sangat kepada kawan-kawan, saya effort juga di sini ya. Saya juga tadi dari kampus, kemudian saya pulang ke rumah karena internet di kampus itu sangat jelek sekarang. Jadi emang harus pulang ke rumah untuk saya online. Jadi kita saling menghargai ya untuk
perkuliahan online ini saya tidak akan lama memberikan kuliah, tapi yang terpenting poin-poin atau sesuatu yang penting harus kalian pahami dan kalian bisa mempelajari secara mandiri. Ketika saya rasa kalian bisa belajar mandiri saja karena kan kita kan agak ngebut ya selama bulan Ramadan ini waktu kita tidak banyak karena mulainya pukul 5. Nah, kemudian saya berharap kalian mengerti itu. Jadi kita saling saja. Nah, kemudian kontrak perkuliahan nanti langsung sekaligus dan materi diskusi nanti saya akan berikan sedikit dulu saja. Yang penting secara garis besar dulu kalian ketahui. Oke, ini kontak saya. Saya yakin dan percaya kalian sudah save ini semua. Dan untuk kontak ini, please ya kawan-kawan semuanya untuk email, tolong jadikan, tolong nanti kalian simpan kontak email saya ini untuk kalian jadikan sebagai editor di dalam Google Drive kalian. Nanti kalian harus membuat satu Google Drive khusus untuk pengumpulan backup tugas kalian. Oke ya, saya lanjut lagi. Nah, ini kontrak perkuliahan. Perkuliahannya 3 SKS, 3 kali 50 menit. Tenang saja, kuliah dengan saya nggak akan lama. Yang terpenting materinya kalian paham, kemudian kalian bisa belajar mandiri. Dan 150 menit itu yang sesungguhnya, tapi nggak akan sampai segitu, paling 40 menit atau 1 jam paling lama sudah. Dan teknisnya itu, karena ini sifatnya teori, jadi perkuliahan ini case-based learning. Jadi case-based learning itu kalian betul-betul menganalisis satu studi kasus, fenomena, kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan atau berkaitan dengan kemasyarakatan, kemudian media, informasi, ya, knowledge, dan segala rupa lah yang bersinggungan dengan informasi atau sains informasi itu nanti untuk yang kalian kerjakan itu lebih kepada menganalisis dan juga melihat, mengamati dan observasi apa yang ada di lingkungan kalian. Nah, saya tidak mengharuskan dan mewajibkan kalian untuk melaksanakan di depan kelas itu presentasi. Enggak, saya enggak mau mewajibkan kepada kalian presentasi, tapi kalian nanti akan tetap ada yang namanya tuh tugas berkelompok. Tugas berkelompok kalian membuat makalah. Karena ini satu kelompoknya ada 45 orang ya, satu kelasnya ada 45 orang. Nanti kita susun strateginya bagaimana agar satu kelas ini nantinya bisa terbagi di setiap tatap mukanya itu tuh ada tetap yang tampil ke depan. Apakah kalian akan atraksi kah di depan ataukah mungkin kalian boleh sampaikan kepada saya, Bu Vinta, permisi saya mau memberikan kuis, boleh nggak Bu? Boleh nggak tim kami ini berkontribusi untuk memberikan nilai di mata kuliah ini ya? Itu akan sah-sah saja. Itu bisa dikomunikasikan kepada saya di awal. Jadi em, saya akan berikan kalian waktu selama tatap muka itu. Kalau di kelas nanti ya, kalau selama Ramadan saya sih yakin nggak akan bisa efektif karena by online ini. Jadi nanti saya akan berikan kalian waktu selama 30 sampai 40 menit di kelas. Itu kalian silakan manfaatkan satu kelompok. Nah, kalian boleh melaksanakan misalnya mengadakan kuis, mengadakan latihan, mengadakan diskusi kelompok bersama, ataukah kalian misalnya mengambil satu contoh kasus ataupun beberapa penelitian-penelitian yang terbaru ataupun sesuatu yang happening yang bisa dibahas dan berkaitan atau berkenaan dengan information, people, and technology. Gitu ya. Jadi saya kasih kalian waktu untuk hal tersebut ke depan kelas. Jadi tidak ada presentasi, tapi kalau seandainya pun kalian ingin presentasi silahkan. Tapi tentu kalau seandainya kalian lebih kreatif lagi akan lebih baik dengan nilai kalian. Kemudian lanjut lagi untuk kontrak perkuliahannya dimulai kan kita kan 15.30 ya kawan-kawan. 15.30 karena juga ada sholat asar. Jadi saya langsung tetapkan saja ya. Kalau seandainya kita mulai di kelas sebentar, kalau asar itu lebih kurang sih jam 15.30 sekarang ya 15.22 atau 15.30 ya. Jadi kalau seandainya ingin sholat dulu boleh, tapi batas maksimal masuk ke kelas itu jam 4 sore. Oke ya. Jadi jam 4 sore itu batas maksimal. Saya nggak peduli dengan absen kalian. Jadi yang terpenting sih kalian sebetulnya di dalam kelas, hadir di kelas dan tidak mengganggu kawan-kawannya di sebelahnya nggak masalah buat saya. Yang penting kalian hadir di kelas. Terus habis itu jika ada yang keperluan pribadi silahkan ada jatah kalian 2 kali tidak hadir di kelas
ambil aja. Saya tidak perlu diberitahu kalian ada keperluan apa. Saya tidak ingin mengetahui itu. Kemudian, jikalau kalian ingin izin, saya hanya memberikan izin ketika kalian melaksanakan misalnya kegiatan yang mewakili diri kalian sebagai seorang mahasiswa, misalnya ikut lomba kah, atau misalnya berhubungan dengan UKM kah, atau sebagai panitia dalam event-event tertentu kah, gitu ya, silahkan. Itu akan saya support, tapi dengan tanda tangan atau surat yang diketahui oleh wakil dekan 3, ataukah wakil rektor 3, ataukah mungkin dari dekan, ataukah dari level prodi, silahkan. Tapi tidak dari himpunan. Himpunan yang himpunan aja ya, maksudnya tidak ada diketahui oleh dosen pembinanya gitu. Jadi harus ada dari level dosennya gitu. Jadi harus ada itu. Kemudian estimasi keterlambatan tadi sudah, kalau 15.30 saya ada di kelas, saya langsung mulai. Jikalau memang terlambat, batasnya pakai sampai dengan 4 sore. eh, Lewat dari jam 4 sore masih boleh masuk, nggak boleh masuk aja. Tapi ya kita sama-sama dewasa ya. Kalau seandainya sudah di depan kelas, pasti kalian juga ngerasain kan kalau ada lalu lalang, pasti fokusnya juga akan terganggu gitu ya. Jadi saya harap kalian juga mengerti itu. Ketua kelasnya siapa di sini? Tadi saya asal tunjuk aja Grace tadi. Siapa? Siapa yang mau? Ataukah apakah Grace berkenan? Boleh, Ibu, boleh. Boleh. Oke ya. Terima kasih ya Grace ya. Dan kebetulan kita juga sudah ada grup, jadi lebih mudah juga. Kalau seandainya saya mau by phone, nanti saya bisa telepon kamu saja ya. Oke, lanjut lagi. Ketua kelasnya Grace, kemudian rule of the game-nya dengan saya nih. Sebetulnya saya menghendaki di kelas ini sama aja dengan kelas-kelas saya yang sebelumnya sudah pernah saya ajar di kelas kalian. Yang penting sopan, tertib gitu ya. Berpakaianlah yang rapi selayaknya kalian sebagai seorang mahasiswa gitu. Kalau pakai baju penampilan yang rapi di kelas, boleh pakai blus, boleh pakai eh, kemeja, boleh pakai kaos, silahkan nggak apa-apa. Tapi kalau pakai kaos, misalnya pakaiannya yang ada lengannya ya, jangan yang buntung lengannya. Terus habis itu ya kalau pakai baju yang sopan, selayaknya pergi kuliah lah. Jadi yang tertutup, nggak pakai crop top ya ke kampus. Nah seperti itu. Lanjut lagi. Rule of the game-nya sudah. Oke. Nah, lulus itu 80%. Saya nggak henti-hentinya ya menyampaikan kepada kalian kalau tatap muka kita itu dahulunya, sebelumnya, itu tatap mukanya 16 pertemuan. 16 pertemuan itu tuh dihitung perkuliahan. Namun, sekarang itu tatap muka 8 dan 16 itu tuh masuk ke dalam assessment. Jadi seluruh mata kuliah itu kalian tatap mukanya hanya 14 kali tatap muka kuliah. Jadi yang dua itu 8 dan 16 itu memang wajib hadir kalian sebagai asesmen kalian untuk kalian ujian. Jadi 14 itulah yang kalian wajib hadir di kelas untuk perkuliahan. Kalau kalian mau ambil jatah libur boleh, Mbak, tapi maksimalnya 2. Jadi 80% dari keseluruhan pertemuan. Nah, saya tidak akan membantu kalian ya untuk yang tidak hadir seperti itu. Silakan masuk aja untuk kelas saya, mau jam berapapun ya, tapi saling menghargai aja. Gitu ya, kalau seandainya mau izin terlambat ya disampaikan. Ya, pokoknya inilah tahu tahu inilah ya ya mengira-ngiranya pinter lah untuk soal itu. Itu. Kemudian tugas-tugasnya ada individu dan kelompok. Ini case based learning. Jadi ada pembelajaran yang sifatnya itu ada yang individu, ada juga yang kelompok, dan juga untuk yang kelompok itu nanti yang terpenting utamanya adalah makalah. Nah, saya perlu tekankan kepada kalian karena ini satu kelasnya banyak sekali, ada 45 orang, dan ini saya juga jarang-jarangnya juga ya. Terakhir saya mengajar satu kelas 45 orang tuh kayaknya tahun-tahun 2016-2017 deh. Baru kali ini nih sampai 45, dan ternyata di kelas B itu tadi saya cek ada 25. Juga saya ngajar nggak nggak sesuai juga ternyata ya. Tapi kelas A ini saya yang mengajar sampai selesai. Kelas B yang saya mengajar sampai dengan UTS saja. Jadi ini kelas A ya. Bener kan kelas A? Iya, kelas A. Nah, terus habis itu nanti tugas-tugas kalian, individu dan kelompok, itu semua dikumpulkan by leads, kemudian masing-masing kalian, satu orang, pokoknya masing-masing kalian semuanya memiliki satu folder khusus Google Drive di mana kalian mengumpulkan seluruh tugas kalian selama 1 semester.
mata kuliah ini. Jadi nanti saya akan berikan Google Docs deh ya, nama, NIM foldernya, link foldernya gitu ya. Pastikan link foldernya itu tuh jadikan saya sebagai editor. Tadi yang dengan email saya itu. Oke, nah kemudian nanti jikalau saat saya mulai mengecek tugas-tugas dan lain-lainnya ya, latihan segala rupa deh ya. Kalau seandainya kan tidak ada di Leads, maka saya akan melihat di Google Drive. Kalau Google Drive-nya tidak bisa saya akses, iya berarti goodbye. Jadi misalnya di Leads nggak ada, di Google Drive juga nggak ada, atau nggak bisa diakses, ya berarti saya anggap itu tidak mengerjakan. Jadi saya tidak akan mencari kalian, gitu ya. Nah, terus habis itu Google Drive itu sebagai backup, kemudian mengikuti UTS dan UAS itu wajib. Jangan sampai tidak mengikuti UTS dan UAS. Dan untuk tugas-tugas kelompok, saya tekankan lagi jikalau memang ada kawan-kawan kalian yang tidak ada kontribusi untuk mengerjakan tugas dan tidak ada uh, effortnya lah ya untuk mengerjakan tugas, silahkan beritahu saya secara personal. Saya juga tidak ingin yang tidak mengerjakan tugas atau tidak ada kontribusinya mendapatkan nilai. Gitu ya. Rahasia terjamin. Lanjut lagi. Nah, ini tatap muka. Tatap muka perkuliahan. Nah, kelas kecilnya dilaksanakan luring dan kelas besar itu Zoom. Perkuliahannya dilaksanakan dengan ketentuan yang dosen yang sudah sepakati. Tugasnya juga dinilai oleh tim dosen. Kebetulan karena ini satu semester penuh ini sama saya, kelas A. Coba saya catat, lihat dulu catatan saya. Rasanya iya deh, kelas A ini sama saya sampai akhir. Oke, kelas A ya. Teori SI kelas A ya. Saya sampai akhir. Kemudian aktivitas keaktifan di kelas itu ada penilaiannya dan juga kendala tolong disampaikan pada hari itu juga, saat itu juga saya tidak menerima ya. Segala yang kalian sampaikan nanti di akhir saya tidak menerima itu. Nah, ini case based learning, ini bobotnya. Jadi nanti oh sorry, ini kawan-kawan, ini partisipasi mestinya ini nilainya besar ini. Seharusnya ini ada 40. Sorry, nanti akan saya perbaiki ya sebelum saya share ke kalian. Jadi case based learning saya bisa saya sampaikan aja ya. Jika kalian ingin mencatat, kalau case based itu nilainya persentase bobotnya itu ada di case based learning. Nah, partisipasinya ada 50%, kemudian tugas kuisnya 10, kemudian UTS-nya itu 25, UAS-nya 15%, dan hasil proyeknya tidak ada. Ini yang di tengah ini nggak ada ya, hasil proyeknya nggak ada. Nanti akan saya perbarui dulu sebelum saya share kepada kalian. Oke, saya lanjut lagi ya. Terlalu cepatkah saya menjelaskan? Terlalu cepat nggak? Tidak, Bu. Oke, lanjut. Aman, Bu. Aman, Bu. Lanjut ya. Aman, Penjelasan Ibu. PS, ya, overview, definisi, sejarah, dan manfaat mempelajari teori informasi ini nanti akan segera berlangsung. Kemudian tatap muka 2, awal mulai sains informasi dan kontribusi sains informasi dengan ilmu lain, definisi konsep, teori informasi dari sudut pandang Shannon, diversifikasi dan kognitif. Ini tatap muka 4 ya. Ini poin-poin ini 1, 2, 3, 4 ini tatap muka 5. Pemetaan teori sains informasi. Nah, ini nanti tatap muka 5 dan 6 kalian akan ketemu sama Bu Wina di kelas besar. Kemudian tatap muka 7, paradigma dan perspektif sains informasi dalam ilmu sosial, dan tatap muka 8, UTS. UTS kalian itu menjawab soal, dan soalnya nanti berupa masih secara kognitif dulu ya, baru nanti deh waktu pas kalian UAS itu menganalisis gitu. Nah, terus habis itu tatap muka 9, the development of new theoretical direction, kemudian information and complexity, kemudian tatap muka 11 sampai dengan 14, ini kalian nanti akan saya berikan beberapa teori-teori yang membahas mengenai bersinggungan dengan informasi, media, dan teknologi. Jadi nanti kalian bisa melakukan studi kasus di depan kelas ya dengan membuat satu kelompok-kelompok kecil nanti di tatap muka 11, 12, 13. 12, 13, 14. Nah, terus nanti itu di tatap muka 15 baru deh kita review seluruh mata kuliah, seluruh tatap muka materinya mulai dari setelah UTS ya, mulai dari 9 sampai 15 ini untuk membahas
analisis kasus di UAS nanti. Jadi hanya di UAS ini kita menjawab sesuai dengan fenomena yang ada di lapangan. Gitu. Kemudian, nah ini buatlah kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang karena ini ada 45, berarti bentar, 14 kurang 22, 12, 12. Saya butuh 12 kelompok. Pinter-pinter kalian deh. Saya butuh 11 kelompok. 10 deh, 10. 10 aja deh, 10 kelompok ya. 10 kelompok, tapi terlalu ini ya, terlalu banyak kalian jadinya. 12, 11. Ya, 11 deh, 11 kelompok. Oke, bikin 11 kelompok. 11 kelompok dibagi aja karena kalian ada 45 orang. Terus, nah ini seulas saja ya, karena sekarang udah 5:29, udah mau berbuka sebentar lagi. Nah, kalian sudah sering mendengar teori? Dikit-dikit ngomongnya teori, udah baca belum nih teori ini, teori itu. Tahu nggak sih teori itu apa artinya? Nggak tahu, tapi sering ngomong kan? Dia itu hanya bisa berteori saja gitu. Apa sih teori? Apa? Konsep, Bu. Konsep. Oke, terima kasih Tasya. Yuk, ada lagi? Kawan yang lain? Apa sih teori? Ayo, apa lagi? Apa sih yang dikatakan dengan teori? Apa yang Suatu dimaksud dengan pendapat, teori? Bu. Apa? Suatu pendapat. Satu pendapat. Oke, terima kasih Andika. Ada lagi satu orang lagi. Apa sih artinya teori? Definisi, Bu. Apa? Adrian? Tadi siapa itu? Yang cewek siapa nih? Adrian, Adrian. Yuk, Adrian dulu. Ide, oh Kaila, ide. Oke, terima kasih Kaila. Siapa lagi? Adrian? Enggak, oh bukan Adrian tadi. Yang suara perempuan tadi siapa? Saya, Bu. Siapa itu saya? Kok nggak muncul ini? Fairuza. Oh, Hairuza. Oke, apa teori itu Hairuza? Definisi, Bu. Definisi. Oke. Dah, terima kasih ya. Nah, jadi kawan-kawan sebetulnya teori itu dia lebih kompleks dari sekadar konsep, sekadar definisi, sekadar pemahaman, ide, gagasan. Dia tidak sesederhana itu ya. Nah, kalau kita lihat dari perspektif ilmu informasi, teori itu dapat diartikan sebagai sekumpulan konsep dia berkumpul gitu ya. Jadi dia tidak hanya tunggal, jadi dia ada banyak aspek-aspek yang dibahas olehnya, konsep, prinsip, dan model yang menjelaskan bagaimana informasi diciptakan, disimpan, gitu ya, diakses dan digunakan. Teori ini dia membantu para ilmuwan informasi untuk memahami fenomena yang kompleks dalam bidang informasi dan untuk mengembangkan solusi yang efektif. Biasanya kalau teori itu tuh dia ada yang seperti misalnya sebab pertama, akibat terakhir. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang teori, itu dia tidak hanya melihat dari sudut pandang tertentu saja. Teori itu melihatkan bagaimana kita itu, teori itu adalah kacamata bagaimana kita melihat satu fenomena tertentu. Gitu. Jadi teori itu adalah kacamatanya. Gitu ya kawan-kawan. Nah, kemudian beda dengan model, kalau model itu tuh dia berupa bagan biasanya. Jadi dia itu tuh ada alurnya, gitu ya. Nah, itulah perbedaan antara teori dan model. Nah, tapi nanti kalian akan belajar lagi ya nanti di dalam kelas nanti saya akan lebih menjelaskan lagi. Nah, konsep dasar dalam teori itu ya teori sains informasi yang pertama itu kita bahas mengenai data. Data itu adalah fakta mentah yang belum diolah dan ini kalian sudah hafal semestinya ya. Dia dapat berupa angka, teks, gambar, suara ataupun video. Jadi lanjutannya konsep dasar dalam teori sains informasi itu juga ada yang namanya informasi. Jadi data yang telah diolah ada punya makna, ada punya nilai. Kemudian dia ada berupa fakta, pengetahuan atau instruksi. Jadi kalau teori itu seperti itu. Kalau seandainya model, dia itu tuh ada berupa tahapan atau langkah-langkah. Kalau teori, dia ada instruksinya, gitu ya. Kemudian ada pengetahuan. Pengetahuan itu pemahaman tentang informasi,
kemudian dapat diperoleh melalui pengalaman, pendidikan, atau penelitian. Nah, jadi kalau pengetahuan nanti kalian juga belajar tuh. Knowledge management udah belajar di semester berapa? Semester ini? Belum? Semester 3? 3, Oke. Bu. Semester Ya, 3, itu Bu. juga masuk ya. Ada tacit knowledge, ada explicit knowledge ya. Jadi kalian semestinya itu udah tahu. Kemudian konsep dasar dalam teori sains informasi itu juga yang keempat ada teknologi informasi. Nah, teknologi informasi itu adalah alat dan teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan mengakses informasi. Teknologi informasi itu dapat berupa komputer, perangkat lunak, jaringan, dan database. Jadi, kalau teknologi informasi itu adalah perangkat yang melakukan penyebaran gitu. Nah, kemudian sistemnya itu adalah sekumpulan komponen yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi itu. Jadi sistem informasi dapat berupa sistem manual ataupun sistem komputer. Dulu, waktu pas saya masih kuliah, itu ada mata kuliah database design. Kalau kalian kan ada yang namanya mata kuliah Mahadata ya namanya ya. Ya, ada ya. Nah, itu kalau sekarang kan kalian pakai internet, itu ada apa tuh? Ada kode-kodenya gitu ya dan segala rupa. Kalau saya itu dulu database design itu mata kuliahnya dia tidak menggunakan jaringan internet, tapi dia itu menggunakan rumus-rumus yang memang sudah tersimpan di dalam komputer itu, gitu ya. Jadi dia itu hanya menggunakan kabelan antara komputer satu dengan komputer lainnya itu terhubung. Itu juga termasuk ke dalam mata kuliah CMC. Jadi ini tuh, eh, sebetulnya seluruh mata kuliah itu ada di sini ya, kawan-kawan. Jadi ada computer mediated communication ya, kalian bisa bahas di sini. Terus habis itu ada lagi database design pas waktu saya ya. Kalau saya waktu itu mata kuliahnya itu, kalau kalian sekarang Mahadata karena lebih canggih lagi. Nah, kalau waktu pas zaman saya itu hanya komputer, seperangkat komputer yang dia itu tuh tersambung antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Jadi dia tidak ada menggunakan jaringan internet. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi. Nah, konsep dasar dari teori sains informasi itu ada lagi yang dinamakan sebagai arsitektur informasi. Kalau arsitektur itu struktur dan organisasi informasi dalam suatu sistem. Arsitektur informasi itu membantu pengguna menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan mudah. Jadi itu yang berhubungan dengan sistematika penyusunan gitu ya. Itu masuk ke dalam arsitektur informasi. Kemudian manajemen informasi. Kalau manajemen itu tuh dia pengelolaan, organisir gitu ya, kemudian perencanaan, kemudian mengarahkan, dan ini tuh termasuk ke dalam information retrieval system. Sudah belajar IRS? Sudah? Sudah ya. Nah, itu termasuk ke dalam manajemen informasi. Kemudian etika sains informasi. Nah, etika sains informasi ini dalam prinsip-prinsip yang mengaturnya, misalnya menggunakan informasinya dengan tanggung jawab gitu ya, dengan tahu itu diperuntukkan kepada siapa, kemudian batasan penggunaannya sampai mana gitu ya. Kemudian itu yang berhubungan dengan etika. Nah, ini termasuk ke dalam kita mempelajari atau mengetahui privasi, keamanan, akses ya, batasan-batasan lainnya. Nah, kalau teori sains informasi ini dia itu bidangnya luas kawan-kawan. Jadi semua yang kalian pelajari selama 1, 2, dan 3 ini semester ini dan sekarang berjalan semester 4 itu dia akan terus berkembang, kemudian penting dipahami dan bagaimana sistem kerjanya juga. Jadi ini banyak sekali yang akan bisa kalian bahas nantinya dan juga tenang saja akan saya share nanti kepada kalian semua eh, bukunya, referensinya ya, kawan-kawan nanti akan saya share melalui leads aja. Jadi enggak lewat grup karena filenya besar juga lumayan. Jadi nanti akan saya share melalui sana dan juga nanti akan saya share juga ya silabusnya seperti apa. Demikian sih untuk pengantar dulu dan itulah yang perlu untuk kalian ketahui. Jadi di kelas di grup nanti jangan lupa silahkan dibikin aja nama-nama kelompoknya, bikin 11 kelompok deh ya. 11 kelompok berarti 4 orang satu kelompok. Kemudian cukup satu kelompok itu, perwakilan satu kelompok saja yang menuliskan nama dan NIM-nya di dalam grup. Namanya jangan nama singkat ya, tapi nama lengkap. Oke? Sudah sih untuk pengantar hari ini. Jadi di minggu depan kawan-kawan semuanya kita mulai di pukul 5 sore. Yuk, ada lagi kah pertanyaan?
Ada lagi kah pertanyaan? Terima kasih ya, kalian masih stay di sini 46 dengan saya. Adakah pertanyaan kawan-kawan? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada? Oke, saya tunggu ya untuk nama-nama kawan-kawannya. Em, saya mau tanya dulu deh. Kalian kalau ini kalau-kalau aja ya, kalau-kalau saja. Misalnya nih, oh iya ada yang tidak ada kuliah ya jam 1 ya. Coba raise hand dong, siapa yang nggak ada kuliah jam 1? Coba raise hand. Oh lumayan, ada satu aja. Yang nggak kuliah cuman Elman doang. Elman bukannya kamu tadi, Elman Alzam ya? Saya baca Elman. Alzam, oh ada bertiga orang saja. Berapa orang ini? 1, 2, 3. Ada 3 orang aja yang nggak ada kuliah hari ini, yang jam 1. Ada berapa? Yang tidak ada kuliah jam 1, tidak ada kuliah jam 1. Cuman 4 orang. Yang tadi kuliah jam 1 semuanya dengan Mbak Lucy kah? Iya, sama Mbak Lucy. Kalau misalnya nih, saya soalnya kan juga ada di kampus ya. Tapi nggak usah deh, jam 5 aja deh ya. Saya malah mikir tadi itu nanti setelah Mbak Lucy selesai, terus saya masuk ke kelasnya. Gitu, pikiran saya. Jadi saya masuk gitu. Oh sama Pak Dudu. Oh ya, oke, oke, oke. Berarti nggak semuanya sama Mbak Lucy ya? Iya, baiklah, baiklah. Oke, sepertinya itu tidak mungkin karena 2 dosen yang berbeda. Jadi tetap saja ya, selama Ramadan kita jam 5. Terus habis itu, em, jangan lupa ini hanya untuk di Ramadan saja. Setelah itu kita tetap kuliah 3:30 dan batas maksimal jam 4 masuk kelas. Oke, di minggu depan karena kita masih tatap muka seperti ini, ya tetap ajalah saya yang memberikan materi, tapi nanti saya mau pemantik diskusinya dari kelompok yang em, ada nanti ya, yang sudah kalian setorkan. Gitu. Itu nanti akan menjadi pemantik diskusinya. Oke. Untuk makalah dan tugas kelompoknya, instruksi tugasnya, apakah ada pertanyaan? Nanti sistematika makalah nanti saya yang kirim. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak ada ya? Aman, Bu. Oke, kalau begitu jika memang sudah selesai, sudah aman semua, dan kita ketemu di minggu depan by Zoom pukul 5, nanti tetap saya halo-halo juga, dan link Zoom akan saya kirimkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama. Terima kasih.